Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait manajemen produktivitas dan kualitas kerja dengan fokus penurunan produktivitas. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, perkenalkanlah saya Arina Fisa Fitri dengan NIM B100-19497, perwakilan dari kelompok 6 kelas C, dan dua rekan saya di belakang layar, ada Listiani Grom dengan NIM B100-194-104, dan juga ada Ahmad Yusuf Prasetyo dengan NIM B100-194-90. Ya, sebelumnya kita tarik kembali terkait apa itu produktivitas. Menurut Herman pada tahun 2004, produktivitas merupakan salah satu komponen yang harus dimiliki oleh suatu lembaga atau perusahaan apabila ingin mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Produktivitas didefinisikan sebagai rasio dari output terhadap input. Produktivitas merupakan basis dari pengukuran kinerja. Nah, masalah produktivitas ini merupakan suatu pembicaraan yang sangat kompleks dan bersifat multidimensial, karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Peningkatan produktivitas tidak selalu diakibatkan oleh peningkatan hasil. Bahkan dalam beberapa kasus tertentu, bisa terjadi di mana hasilnya meningkat tetapi produktivitasnya menurun. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penurunan produktivitas. Kemudian kita masuk pada peranan evaluasi sistem pengukuran produktivitas pada perusahaan. Sebelumnya, peningkatan produktivitas itu merupakan tujuan utama bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Maka dari itu, perusahaan selalu melakukan pengukuran produktivitas agar diketahui perubahan nilai produktivitasnya. Hasil pengukuran ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap proses-proses operasional harian, sehingga kegiatan perusahaan dapat lebih efisien dan efektif. Nah, bagaimana sih cara mengukurnya? Salah satu alat pengukuran produktivitas ini adalah dengan metode objektif matrik atau bisa disebut OMAX. Metode OMAX merupakan suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas pada elemen-elemen yang terdapat dalam perusahaan dengan kinerja produktivitas yang sesuai dengan tingkat kepentingan elemen tersebut. Dalam OMAX, diterapkan aktivitas seluruh personel perusahaan untuk turut menilai, memperbaiki, dan mempertahankan. Karena sistem ini merupakan sistem pengukuran yang diserahkan langsung ke bagian-bagian unit proses produksi. Evaluasi ini nantinya sebagai pertimbangan perbaikan produktivitas selanjutnya. Kemudian berikut merupakan langkah-langkah pengukuran produktivitas dengan menggunakan objektif matriks atau OMAX tadi. Yang pertama, menetapkan periode pengukuran dan kriteria produktivitas. Yang kedua, menentukan tingkat pencapaian performance. Yang ketiga, menentukan rancangan matriks OMAX. Tahapannya yaitu ada skor, bobot, nilai, dan performance indikator. Dan yang keempat, membentuk kerangka model OMAX dan menentukan indikator pencapaiannya. Lalu, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Menurut Sedarmayanti pada tahun 2001, ada 6 faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Faktor yang pertama yaitu sikap kerja. Sikap kerja ini merupakan sikap feedback evaluatif yang ditunjukkan oleh seseorang terhadap objek dengan tingkatan sikap yang positif, negatif, ataupun netral. Faktor yang kedua ada tingkat keterampilan. Tingkat keterampilan ini ditentukan oleh pendidikan formal dan informal, adanya pelatihan dalam manajemen dan supervise, dan keterampilan dalam teknik industri. Kemudian faktor yang ketiga ada hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan organisasi. Hal ini tercermin dalam usaha bersama antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja yang dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja dengan pimpinan melakukan pengawasan mutu dan penilaian. Kemudian faktor selanjutnya ada manajemen produktivitas. Nah, ini sebagai hasil yang didapat dari produksi yang menggunakan satu atau lebih faktor produksi. Produktivitas biasanya dihitung sebagai indeks dan rasio antara output dengan input. Kemudian faktor yang kelima, efisiensi tenaga kerja.
efisiensi tenaga kerja, yaitu perencanaan tenaga kerja dan tambahan tugas. Dan faktor yang terakhir, ada kewirausahaan. Kewirausahaan ini tercermin dalam pengambilan risiko, penentuan keputusan, kreativitas dalam berusaha dan berada di jalur yang benar dalam berusaha. Kemudian terkait penurunan produktivitas, kali ini kita akan membahas alat-alat evaluasi akar penyebab penurunan produktivitas perusahaan. Menurut Gaspers pada tahun 2000 ada 4. Yang pertama ada brainstorming. Brainstorming ini adalah sebuah metode yang bisa dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah dan menghasilkan beragam ide baru sebanyak mungkin dengan cepat. Yang kedua, ada diagram Pareto. Diagram Pareto ini merupakan diagram atau grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Kemudian ada Five Ways. Five Ways ini sebagai alat bantu atau tool pada analisa akar masalah untuk penyelesaian masalah. Tool ini membantu melakukan identifikasi akar masalah atau penyebab dari adanya ketidaksesuaian pada proses atau produk. Dan yang terakhir, kita dapat menggunakan diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat itu suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat. Kemudian kita rincikan lagi terkait alat-alat evaluasi penurunan produktivitas. Tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2. Yang pertama, langkah-langkah pelaksanaan brainstorming, yaitu menyatakan permasalahan masalah produktivitas secara jelas. Nah, semua anggota kelompok itu harus berpikir dan membuat catatan, dan mereka diminta untuk memberikan ide, dan tidak boleh ada satupun anggota kelompok yang tidak memberikan ide. Setiap ide dari kelompok itu tadi dicatat tanpa memberikan komentar terlebih dahulu. Setiap anggota kelompok menyiapkan suatu ranking dari ide-ide yang diterima. Ranking individual itu tadi terhadap ide-ide diperbandingkan. Nah, caranya memprioritaskan untuk memilih ide-ide terbaik dari berbagai ide yang ada yang dikemukakan itu tadi. Lalu untuk langkah-langkah pelaksanaan diagram Pareto, yaitu menentukan masalah apa yang akan diteliti, kemudian mengidentifikasi penyebab-penyebab dari masalah yang akan diperbandingkan. Setelah itu, merencanakan dan mengumpulkan data. Kemudian, membuat suatu ringkasan dasar atau tabel yang mencatat frekuensi kejadian dari masalah yang telah diteliti menggunakan formulir pengumpulan data atau lembar periksa. Lalu, membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan frekuensi kejadian dari yang tertinggi sampai yang terendah, serta hitunglah frekuensi kumulatif, persentase dari total kejadian, dan persentase dari total kejadian secara kumulatif. Kemudian menggambarkan 2 buah garis horizontal dan 1 buah garis vertikal, dan dibuat histogram pada diagram Pareto tadi. Nah, caranya dengan menggambarkan kurva kumulatif serta mencantumkan nilai-nilai kumulatif atau total kumulatif atau persen kumulatif di setiap bagian kanan atas interval setiap item masalah. Kemudian, memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas penyebab utama dari masalah yang sedang diuji itu. Untuk mengetahui akar penyebab dari suatu masalah, kita dapat menggunakan diagram sebab akibat atau bertanya mengapa beberapa kali. Jadi tetap ada kaitannya. Ya, jadi pada kesempatan kali ini cukup sekian. Itu yang hanya dapat saya sampaikan dan kelompok saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.